Halo, saya Super Marifin dan selamat datang di Reaksi Fotografer. Video kali ini kita akan bereaksi kepada 38 wedding fotografi yang gagal total atau 38 wedding fotografi what the. Mari kita mulai. Oke, ini adalah foto yang pertama. Sudah jelas bukan sebetulnya gagal di fotografernya, tapi seperti yang kalian lihat ada sesuatu yang besar tapi bukan buah melon. Kalau kalian baca judulnya ini, well we did ask for melon balls as the reception. Jadi mereka request bola melon tapi ya nggak kayak gini juga. Jadi mungkin fotografernya juga kalau kalian motret di tempat seperti ini ada yang seperti inilah ya pengantinnya, itu pasti kalian akan teralihkan. Sebetulnya ini gagalnya bukan di fotonya tapi gagalnya di wardrobe atau di wedding gownnya. Entah mungkin itu kebesaran atau juga kekecilan sehingga tidak muat menampung yang besar itu gitu. Oke, kita lanjut lagi ke yang kedua. Judulnya adalah Little Boy Find Out Where Babies Come From. Ini fotografernya kenapa nyuruh posenya seperti ini? Ngangkang kayak mau ngelahirin, tiba-tiba ada anak yang ngelihat ada apa itu pasti nggak mungkin pakai celana ya, kemungkinan mungkin pakai short pants, mungkin bisa aja, kita nggak tahu. Tapi posenya seperti ini tuh nggak banget. Ini udah jelas wedding photography fail, dimana pengantin seharusnya terlihat anggun, elegan dan cantik, tidak konyol, terlalu konyol seperti ini. Boleh kita lucu-lucuan dengan pengantin posenya ya, tapi tidak konyol seperti ini. Oke, kita lanjut lagi nomor 3. Mr. Lama was too late to stop the marriage to his true love. Oke, sebetulnya saya yakin kalau yang ini tuh pasti ada dua foto. Yang pertama fokus ke pengantinnya, yang kedua fokus ke lamanya. Tapi kalau kalian lihat ini ekspresi si lamanya ini kayak melotot gitu, melihat seperti cemburu bahwa dia ditinggal kawin oleh sang pengantin perempuannya. Ya, good job fotografer, bisa dapat momen kayak gitu pas. Terus ini The Dumped Bridesmaid Get Her Revenge. Oh, kayaknya ini nggak diajakin. Jadi si bridesmaid ya, atau pengiring dari pengantin perempuannya ini yang di depan berpose bahagia pakai baju serba ungu dan cantik, di belakang nggak kebagian, nggak tahu telat, nggak tahu bajunya habis gitu kan. Kadang kalau misalkan di luar negeri itu pasti sesuai dengan listnya ya, misalkan butuh 9 atau butuh 10, tapi kalau di Indonesia itu kadang nggak ada hitungan seperti itu. Mereka cuma dikasih jatahnya 5 atau jatahnya 10, ya udah, kalau misalkan orangnya ada 11 ya satu orang nggak dapet. Dan tapi dia tetap datang dan tersenyum meskipun dia tidak di dalam ruangannya. Ini kasihan banget, padahal suruh masuk aja gitu ya, nggak ada salahnya. Terus what a proud dad he must be. Ini nggak salah. Bayangin kalau kalian menghadiri acara wedding atau memotret di acara wedding kayak gini, apalagi di Indonesia kayaknya nggak mungkin banget deh. Ini mungkin konsepnya lebih ke naked party ya, kan ada di luar negeri yang di pantai gitu pada nggak pakai apa-apa. Tapi kalau gitu kenapa pakai wedding veilnya kayaknya ya? Harusnya ya udah nggak usah pakai. Lihat aja, kelihatan dari muka si bapaknya ini kayak bete banget. Aduh. Atau mungkin bisa jadi si gaunnya ketinggalan atau gaunnya rusak atau apalah sehingga ya seperti ini. Tapi ini kayaknya nggak banget deh. Fotografer juga pasti ketawa-ketawa kalau lihat seperti ini. Oke, next. Jadi saya lupa nomor berapa. John was not ashamed to show his love and commitment to Debbie the Centaur. Oh, ini ilusi optik. Jadi fotografernya ini salah mengambil angle sehingga si kepala kudanya nggak kelihatan. Si pengantin perempuannya ini kayaknya dia naik kuda terus dituntun oleh pengantin prianya, tapi si gaunnya itu menutupi badan kudanya sehingga dia kayak lagi apa ya, nggak kayak nunggang kuda tapi kayak dia jadi centaur. Kalau centaur kan jadi orang yang kakinya tuh ada 4 seperti kuda. Nah ini sih ilusi optik karena saya yakin gagal foto angle-nya aja sih kalau yang ini. Jadi dia salah motret di belakang sehingga kelihatannya seperti itu. Kayak kalau kita misalkan memotret di belakang orang tuh ada tiang itu kayak antena, kayak orang lebih kayak gitulah. Jadi itu sebetulnya pasti saya yakin gak cuman ini doang, cuman ini diupload sebagai hal yang lucu mungkin dari fotografernya supaya orang-orang ketawa aja sih kayaknya. Tapi dia pasti punya angle dari depan pasti ada, nggak mungkin nggak ada.
Okay, that's not what we had in mind by wedding ring. Mana wedding ringnya ya? Nggak ada ya. Mungkin maksudnya ini kucingnya lagi mau berak. Jadi si fotografer itu udah di bawah tuh ya. Terus dia ngambil wedding ringnya tuh, siap-siap mau disimpan. Ada kucing berak. Aduh, pasti langsung dilempar pakai lensa ini. Kucing kurang ajar. Oke, lanjut lagi. Dad, get off my dress, you son of a bitch. Oh, jadi si ayahnya itu kayaknya nginjek gaun belakangnya sehingga dia kepeleset mau jatuh, terus si ceweknya tuh kayak ketarik gitu, kayak ketarik ke belakang gitulah. Terus si cowoknya juga ekspresinya ngeliat ke kamera, mungkin si fotografernya kaget, mungkinnya bereaksi karena kita normal ketika kita memotret kaget, jepret secara nggak sadar, terus wajah kita kaget dan si pengantin prianya tuh ngeliatin ke sini. Ini juga dilihat para tamu undangan juga ngeliat ke si bapaknya, takut mungkin karena ini udah sepuh ya si bapaknya, kalau sampai jatuh kena serangan jantung atau kepalanya kepentok itu bisa fatal banget, apalagi di acara wedding kayak gini. Jadi lebih baik gaunnya yang rusak daripada bapaknya masuk rumah sakit. Okay, next, the inappropriate. Ini adalah salah satu hal yang harus dihindari saat kalian memotret di tempat umum. Kadang orang itu nggak kontrol, jadi kita tuh nggak tahu ada yang bocor di belakang atau di mana sampai saat kita memotret, sampai saat kita ngedit gitu. Jadi ketawanya di situ. Dan kalau ini ngapain coba di tempat umum, terus kalau di Indonesia udah pasti ini viral nih. Kalau di Indonesia pasti bakal heboh banget kalau kayak gini. Cuman kalau kata saya sih ya tinggal geser aja lah ya, tinggal geser aja sedikit, itu udah pasti nggak akan ada, si orang itu pasti nggak akan kamera atau nggak bisa di crop aja. Dan ini pasti yakin banget si fotografernya sengaja untuk mengambil momen ini karena kelihatan mereka yang lagi weak ya, seperti itu. Okay. Lanjut lagi, the photographer didn't want to capture every moment. Jadi fotograf ini nggak pakai celana, kaget saya kira nggak pakai celana ya. Kayaknya mau saya nggak usah dimasukin. Jadi ini kayaknya ada angin, terus si si pengantinnya nggak sadar ketiup angin, terus ini pakai warna yang coklat kayaknya, soalnya kelihatan kayak nggak pakai celana apa-apa gitu. Cuman kalau dilihat ini ada garis, kayaknya pakai celana dalam. Ini fotografernya jago banget ketika dia gitu langsung. Dan ini kenapa diupload, kalau sampai ini orangnya lihat ini pasti nggak akan terima dan bisa dituntut, kecuali kalau ini bukan fotografernya atau enggak ini misalkan tamu undangan atau saudaranya yang motret pakai handphone, mungkin masih oke gitu. Cuman kalau untuk fotografer profesional motret kayak gini terus diupload itu bisa fatal banget, nanti kliennya bisa nuntut dan itu harus hati-hati. Nah, terus there always one dickhead at the wedding. Jadi ingat zaman Raditya Dika dulu apa ya namanya itu, planking gitu, yang ketika dia pose kayak papan di tengah lantai gitu ya. Ini ada aja orang yang koslet, kalau misalkan di telur itu dalam satu keranjang telur pasti ada aja 1 atau 2 telur yang busuk atau cacing calang. Ini kayak gini nih satu-satunya, pasti teman-teman kalian juga ada yang kayak gini kelakuannya. Tapi ya nggak gini juga kali, mungkin ini memang ingin memberikan kenang-kenangan untuk si pengantin, sehingga ke fotografernya saya nanti mau pose di belakang, kamu foto ya, itu pasti kayak gitu. Karena nggak mungkin lah 10 jepretan semuanya pasti ada yang nggak ada orang ini, pasti cuma 1 aja buat lucu-lucuan. Oke, kita lanjut lagi. Jadi itu failnya nggak bener-bener fail, kayaknya lebih terencana lagi. Wedding limousine hillbilly style. Oke, di Indonesia tuh yang unik biasanya ya, kalau nggak pakai motor, pakai mobil udah sering, pakai delman ada, pakai beca ada, di luar negeri pakai traktor, pakai bajak semua. Aduh, kita kebayang dong itu si perempuannya tuh di depan, terus salah pencet kecebrok. Bukannya malam pertama malah di rumah sakit. Aduh, ada-ada aja ya. Tapi ini kayaknya redneck gitu, kayak orang kampungnya. Kalau di Amerika itu pasti ya unik lah. Mereka juga udah bosen mungkin ya kalau pakai
mereka udah bosan juga ya kalau pakai yang standar-standar tuh, dan pasti ingin sesuatu hal yang lebih seru dan menarik seperti kayak gini. Cuma ini kurang ajar banget, kalau macam-macam tinggal dijorokin aja udah jatuh. Okay, like we said, the photographer want to capture everything. Nah, ini kadang kita juga sering ya sebagai fotografer nemuin hal-hal yang tidak kita sangka atau dilakukan ya, tapi itu kan hanya untuk konsumsi pribadi aja gitu, jangan sampai harus diupload, apalagi kayak gini kan malu-maluin si pengantinnya ya. Jangan sampai seperti ini, kalian yang suka moto kayak gini jangan sampai diupload deh kalau nggak mau kena masalah nanti sama orang lain. Okay, next, the ugly sister turn up to see Cinderella get hitched. Ini kenapa kayak gini ya wajahnya? The ugly sister turn up to see Cinderella. Ini pengantinnya yang mana nih? Yang ini? Nggak tahu deh. Saya nggak mau komen apa-apa karena takutnya memang wajahnya kayak gini gitu. Kecuali kalau mabuk berat terus jadi nggak kobe gitu kan. Cuman kalau memang takutnya ada kebutuhan khusus, jadi saya nggak akan komentar untuk foto yang ini ya. Oke, lanjut lagi. There's nothing worse than somebody overshadowing your big day. Ya. Jadi maksudnya mungkin kenapa ini ada satu tiang listrik ada di sini. Jadi gini ya, dalam fotografi itu pasti ada yang namanya point of interest. Jadi saat kita teralihkan kepada sesuatu, itu yang menjadi poin yang menariknya, itu disebutnya point of interest. Nah kadang ini yang seharusnya point of interestnya itu adalah si pengantinnya, karena dia berbaju putih, itu ada dua hal yang menarik perhatiannya. Yang pertama, ini ada anak kecil yang berbaju sama putih seperti si pengantin perempuannya, dan ini mendistraksi. Jadi menarik perhatian kita ke si pengantin yang putihnya. Jadi kita akan fokus juga ke anaknya karena anaknya juga menggunakan baju putih. Beda kalau anaknya pakai baju hitam, pasti kita akan fokus ke tengah. Cuman ada satu tiang listrik yang bikin kita jadi nggak fokus ke si pengantinnya, yaitu itu orangnya tinggi banget. Kenapa kok disimpan di situ gitu? Mungkin bisa aja dia harusnya di belakang pengantinnya atau gimana, atau kasih kursi kayak gitu biar nggak terlalu gini banget gitu ya. Cuman ya mungkin saudaranya ya kita nggak tahu, biasanya orang-orang kayak gitu ada yang di Eropa, mungkinnya di Jerman itu emang rata-rata tinggi. Cuman ya kalau kayak gini point of interest kita akan ketarik kedua hal, si perempuan yang pakai baju putih sama si pengantin sama si bridesmaid yang tinggi banget kayak gini. Ini pasti bakal ngeganggu banget kalau untuk urusan point of interest. Terus never turn your back on a wedding photo. Tuh, jadi sering banget fotografer itu usil ketika ada momen yang lagi ngopi lah, lagi tidur lah, lagi batuk atau lagi bersin di foto. Tapi ini kurang ajar banget, orang lagi garuk-garuk terus di foto gitu. Kayaknya si pengantin, si bridesmaid ini mungkin ya bajunya ini baru, terus belum dicuci, terus ada rati. Nggak tahu cacing kremi. Habis garuk-garuk pantat terus mobil, astagfirullah. Aduh. Ya cuman lah hati-hatilah kalian sebagai fotografer, jangan terlalu usil kayak gitulah, kurang aja. Okay. Next, remember capture every moment. Okay. Jadi ya ini sama kayak tadi, mungkin timingnya nggak tepat, terus ya nggak usah diupload lah. Kalau kayak gini udah sering kayak tadi kan kelihatan celana, ini satu hal yang nggak sopan banget, itu kasar banget, terus juga nggak pantas lah untuk kita sebagai fotografer profesional memotret seperti ini terus diupload. Kalau mungkin kita foto ya karena memang tidak sengaja, ya udah mau hapus aja atau enggak disimpan aja deh misalkan, tapi jangan sampai diupload kayak gini, kan semua orang jadi tahu dan bisa aja kan malu gitu. Oke. Lanjut lagi, di sini ada wedding photo Eastern Europe style. Ini pasti ke Maerot dulu ini. Jadi kenapa coba posenya ngangkang, si ceweknya satu kaki ke atas dipegang sama cowoknya begini, terus berpose di depan roket. Kayaknya ini Jerman, ini Nazi Jerman berpose di dekat reruntuhan bekas Hitler. Karena nggak mungkin dong, pernah nggak kalian pergi ke taman, di situ ada roket gitu? Nggak mungkin kan, kalau di Indonesia tuh nggak akan ada. Makanya ini bingung, ini bakso rudal beneran atau apa? Cuman yang bikin lucunya adalah pose si cowoknya itu ngangkang di belakang si rudalnya gitu. Cuman satu hal yang bisa bikin foto ini sangat menarik itu kalau rudalnya berwarna coklat. Oke,
Kita lanjut lagi. They just gotten the bill for the wedding. Hah? Oh, ini kayaknya mungkin loncat, cuman dikasih captionnya ketika oke, nikah nih, udah beres nikah, terus tagihan 100 juta bunuh diri, nggak ada buat bayarnya. Aduh, loncatnya ya. Jadi captionnya seperti itu. Tapi saya yakin sih ini pasti aman lah. Ini pasti loncat ke air, ke laut. Pasti di sini juga udah ada perahu. Terus memang sengaja kayak mereka tuh ingin merayakan pernikahan mereka. Jadi captionnya ini memang hanya untuk fun-fun aja. Kayaknya nggak mungkin habis nikahan terus banyak hutang terus sampai harus bunuh diri kayak gini, kan nggak mungkin. Oke. Kita lanjut lagi. Di sini ada when your photos get photobombed by an asshole dressed as chicken. Oke, ini bocor ya. Jadi ada orang yang kostum pakai baju ayam bocor di belakang mengintai foto gitu. Jadi kayak gitulah, ngebocorin. Ada juga kalau kita tuh suka kita lihat di jalan-jalan di pinggir perempatan lampu merah, itu suka ada yang sekarang Mickey Mouse, Marsha. Itu suka pengemis sekarang udah malu mungkinnya kelihatan wajahnya, mereka sewa kostum seperti ini. Tapi ini kayaknya mungkin temennya juga, nggak mungkin ini orang lain. Oke, kita lanjut lagi. Till death do us part. Loh, ini kenapa bawa pisau? Mungkin maksudnya buat motong kue. Kita kan harus positive thinking ya. Gak mungkin dong habis do you marry? Yes. Nggak mungkin kan kayak gitu. Itu pasti disiapkan untuk memotong wedding cake-nya. Kalau di luar negeri pasti wedding cake itu pasti ada. Oke, kita lanjut lagi. At least somebody is ready for the wedding night. Aduh, ini kena ngapain? Ini ada 2 anjing. Ini di sini lagi ngapain gitu. Terus ini si pengantinnya, oh ini megang. Saya kira ini lagi pegang pantatnya. Oke, jadi mungkin mereka lagi cari spot buat foto. Karena gini, kalau di luar negeri itu biasanya ya, mereka tuh pemberkatan pagi-pagi di gereja, itu acaranya itu pasti malam. Jadi dari pagi sampai ke sorenya itu, atau dari siang sampai sore itu ada waktu di mana si fotografernya itu bawa si pengantinnya berfoto di outdoor kayak gini. Kalau di kita tuh pre-wedding ya, kalau mereka tuh sebetulnya setelah pemberkatan itu ya keluar foto-foto di kota atau foto-foto di pantai. Itu sebelum resepsi di malam hari, itu kayak gitu. Dan ini mungkin lagi nyari spot, tiba-tiba ada yang udah keduluan malam pertama. Oke, kita lanjut lagi. Mr. Tom remarried after Tom untimely death. Maksudnya? Coba apa? Mrs. Tom remarried after Tom untimely death. Nggak ngerti deh ini maksudnya apa, tapi yang jelas ini digital imaging. Jadi si perempuannya diedit jadi kecil di dalam saku, cuman ekspresi si cowoknya kenapa kayak gini. Tapi nggak apa-apa, ini udah biasa, ini bukan fail ya sebetulnya, cuman mungkin disebutkan ekspresi wajahnya aja kayak begini gitu. Terus Miss Hoover very proud to be get married. Ini sebetulnya bukan diedit ya. Kayaknya kakinya itu begini ya. Kakinya tuh mana sih? Kakinya itu begini. Cuman kena terlalu atas jadi nggak kelihatan ada kakinya. Gak mungkin dong kayak UFO gitu. Si cowoknya juga ekspresinya lempeng gitu loh. Aduh, lucu. Ini lucu banget, ini aslinya orang loncat, terus gara-gara kakinya kehalang sama roknya, jadi kelihatan kayak gak ada kakinya gitu, kayak UFO. Aduh, tapi mungkin aja sih ini diedit ya, karena saya ngeliat ada sesuatu yang aneh nih di daerah sini ya, jadi nggak natural kayaknya. Cuman ada 2 kemungkinan, antara diedit atau si kakinya nekuk kayak tadi gitu. Kita lanjut lagi. 38 foto ini bikin ngakak. Terus The Curious Page Boy. Ini apa ya? Ya tapi ini bisa aja kalau di luar negeri itu kan pernikahan itu banyak yang berkali-kali ya. Jadi perceraian itu adalah hal yang wajar sama kayak di Indonesia gitu kalau sekarang. Jadi ya ini mungkin anaknya. Jadi ya fine-fine aja, mungkin dia penasaran. Mama kenapa ini bajunya kok bagus? Mungkin dia pegang seperti itu. Dan ini wajar kalau ini pengantin prianya ini kurang ajar. Coba kalau ini kecil masih oke lah gitu. Itu adalah bukan hal yang aneh. Oke. Di sini stay classy.
bentar, baju pengantin, sarung tangannya dilepas, disimpan di sini ya. Terus dia ngerokok atau mungkin itu ngeganja, terus sambil minuman vodka atau alkohol pakai sepatu boot. Ini mau ke sawah, mau kawin. Kayaknya nih stresnya pengantinnya tuh jadi datang. Ini mah pengantinnya pasti nggak jadi datang ini. Terus anjing liar lah. Aduh, jangan sampai ini terjadi kepada kalian ya. Untuk yang kayak kemarin tuh ada video yang viral yang sempat dinikahin terus ditalak, itu juga kurang ajar, stres banget. Udah pada mah nggak usah nikah aja, ngapain habis nikah terus ditalak juga. Itu kan si ceweknya statusnya jadi janda gitu, janda rasa perawan kan nantinya. Oke, ini ini sebetulnya bukan wedding fail, tapi ini capture momennya keren banget pas ketika si gaun si wedding cake-nya itu jatuh. Jadi pas jam failnya ya si orang yang megangnya ini aja yang salah, bukan si fotografernya yang gagal ya. Ini kayak gini, dan ini pas banget timingnya, dan terus jatuh dan dia pasti bakal dimarahin habis-habisan. Oke, dan selanjutnya di 38 wedding photography fail ini, when things don't go to plan. Oh, ini kayak lagi kejebur ya. Jadi pose 1, 2, 3 gurak. Ada tuh pernah saya lihat di pelaminan 1, 2, 3 jebret, pelaminannya jatuh, panggungnya rubuh, terus juga ini tenggelam. Terus ada yang sampai jatuh ke belakang ke danau gitu ya. Ya kayak ginilah. Kalau ini sih sebetulnya harusnya nggak kayak gini ya. Jadi dites dulu lah, kasihan banget buat pengantinnya, buat acaranya itu jadi bakal kacau banget. Apalagi kalau si pengantinnya bajunya sampai basah, ini bakal fatal banget. Apalagi kalau WO-nya yang mengatur untuk berpose di situ, nggak dites dulu berarti kan sama mereka. Harusnya dites dulu kapasitasnya berapa orang, kuat atau enggak, sehingga hal-hal kayak gini tuh jangan sampai kejadian. Ini berbahaya kalau sampai tenggelam, ada nyawa yang melayang. Itu juga bukannya kita jadi ngetawain kan, jadinya malah berbelasungkawa nantinya kalau sampai ada korban karena kejadian kayak gini. Ini harus hati-hati. Terus foto bummed by the sea jumping speed. Kenapa sih kadang kalau kita lihat itu ya, kalau di luar negeri tuh orang itu kayak banyak banget yang nggak tahu malu gitu. Di pantai mereka kayak ada tuh yang di wartawan lagi ngomong, tiba-tiba datang ngeendus si kupingnya gitu, kayak gitu. Jadi ngapain cobain kayak gini juga. Mungkin 1, 2, 3 and action, cepet. Ya ini udah nggak terlalu aneh lah, ada orang-orang yang ngeganggu kayak gini tuh udah pasti ada aja. Oke? Where your giant holographic future self get crash your own wedding. Sebentar, ini akrab ya kayak gini? Ini diedit bukan? Holographic. Kayaknya nggak mungkin deh kalau ini holographic terus di atas altar gitu ada yang kayak gini dengan warna yang akurat. Kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya ini diedit ya. Mungkin seperti itu. Mungkin ini diedit sama fotografernya. Dia ngambil wide angle, terus di atasnya dikasih foto yang kedua, terus bawahnya di masking, opacity-nya dikurangin sehingga kayak gini. Kalau ini saya yakin bukan proyektor, karena nggak mungkin bisa sebesar ini dan sampai serapi ini warnanya. Kalau proyektor itu pasti nggak akan kayak gini. Oke? Terus bridesmaids just could wait for the wedding. Hah? Ini kenapa tangannya begini? Ini sikut? Ini tangan atau apa ya? Aduh, nggak tahu deh. Ini nggak mungkin kan kalau tangannya masuk semua, nggak mungkin dong. Ini mungkin lucu-lucuan aja gitu. Cuman masa aneh aja gitu, kok tangannya pendek banget segini gitu. Saya takut ngomong yang aneh-aneh, takutnya nanti si pengantinnya memang tangannya nggak ada gitu, kayak gitu. Oke. Laura Lam was very happy to be asked. Nah, ini angle ilusi optik atau angle yang salah sehingga kelihatan kepalanya jadi ada lampu kayak gini kan. Terus yang sebetulnya menarik perhatian saya bukan si lampu ini nih, tapi adalah pas banget timingnya. Ini sesuatu hal yang sangat langka. Dua kejadian yang bisa terjadi dalam satu momen itu susah banget buat diabadikan oleh seorang fotografer. Oke, kita lanjut lagi. Just what you need, a bride smelling a sausage. Oke,
Ini fotonya ada tangannya 2004 ya, pengantin mungkin lapar ya, cuman kenapa kayak gini, mungkin kalau di luar negeri ya sosis ini mirip apa lah ya, tahu mungkin kenapa dikasih caption kayak gini, karena ini mau malam pertama nih, terus dia sudah siap latihan dulu ya. Tapi bisa aja kan kalau dia mungkin sarapan, karena kalau di luar negeri itu kan pasti sarapannya sama roti sama sosis gitu. Okay, when you're too skinny to afford wedding clothes, just make do. Tadi yang cewek, sekarang yang cowok. Terus ini udah kakek-kakek nikah sama nenek-nenek pakai baju. Kenapa? Karena katanya di sini keterangannya nggak punya duit karena pelit. Ada ya kayak gini, ini jadi kayak kenapa pakai dasi? Coba emang nggak punya celana, kenapa pakai kolor doang? Ini juga si neneknya juga cuman pakai nggak pakai roknya ya, mungkin karena ya udahlah ngapain lagi gitu, kita mesti bayar sewa baju yang mahal, terus juga mungkin harus mewah-mewah karena kan nikahnya juga udah pada berumur ya, mungkin ya ini buat fun aja mungkin. Tapi aneh gitu ngeliat orang kok ada yang kayak gini. Kalau di Indonesia udah pasti ini jadi heboh banget kayaknya. Terus kita lanjut lagi di Gloria, the tallest woman in the world was sadly jilted at the aisle. Nah ini sama angle yang kayak kuda tadi. Jadi si cowoknya, pengantin cowoknya mangku di sini nih si ceweknya nih. Terus di foto di belakang jadi kayak si ceweknya jalan kakinya panjang banget kelihatan. Nih ini ngelihat pasti dari depan tuh oh ya wajar lah gitu. Cuma kalau di belakang ya kelihatannya seperti ini, kecuali kalau yang makunya cewek lagi, kakinya kaki cewek terus pakai sepatu cewek, pasti bakal keren banget kayaknya. Oke, kita lanjut lagi dan ini seperti yang pertama tadi ya. Oke, dan ya ini gaun yang fail atau gaun yang gagal, jadi terlalu merolot ke bawah, dan ini fotografernya ya iseng aja gitu melihat sesuatu yang buat tapi bukan semangka. Oke, terus lanjut lagi di sini, Sauna was still pinning for the carpenter at that good boy. Coba kalian pikir apa yang aneh dari foto ini? Yang aneh adalah saat dia megang ke jendela, ini nggak ada yang aneh di bawahnya, tapi di luarnya itu ada orang lagi jongkok atau lagi ngebungkuk, sehingga kelihatan si pengantinnya ini mungkin kayak lagi memegang pantat orang gitu ya. Jadi kalau ini sih sama ya, angle-nya pas, timingnya juga pas, jadi ya kelihatannya seperti itu. Cuman nggak terlalu inilah, kalau menurut saya udah biasa lah kayak gitu. Oke, a wedding reception of style your local fast food restaurant. Jadi ini nikah di McD. Nah di Indonesia yang di McD, KFC atau di mana lagi di Richeese itu biasanya ulang tahun. Mau nyobain nikah di situ, kalau misalkan butuh buat saus tambahan tinggal langsung ke counter. Mau menu apa? Paha, dada, crispy original itu bisa milih. Kalau kita melaksanakan pernikahan di McD. Ini mungkin ya, ini nggak tahu di mana nih, tapi kalau kita lihatnya mungkin di Rusia atau di Eropa ya. Cuman ini memang unik banget kita melakukan pernikahan di tempat siap saji. Kalau misalkan kita di fast food restoran kita ngadain nikahan kayak gitu, sebetulnya bisa-bisa aja sih setahu saya, cuman tempatnya terlalu sempit. Karena biasanya tuh banyak kursi tuh, nggak kayak kalau kita di restoran tuh kan biasanya suka ada ya buat buat panggungnya terpisah gitu kan. Terus kita bisa booking sehari itu berapa. Kalau untuk di fast food itu kayaknya mah cukupnya buat ulang tahun aja sih. Cuman ya ini adalah salah satu hal unik dan mungkin di Indonesia tuh belum ada. Kalau misalkan kalian pernah lihat ada yang wedding di tempat McD atau KFC gitu, silakan komentar aja di kolom komentar di bawah ya, dan nanti akan saya cari. Siapa tahu kita bisa bereaksi dan bisa ketawa bareng-bareng ngeliat videonya nanti. Oke, dan itu adalah foto yang terakhir ya. Nah, jadi demikian reaksi untuk 38 fotografer wedding yang gagal total. Dan semoga kalian terhibur. Saya juga lumayan seru ya, lumayan bisa ketawa di saat situasi sulit sekarang ini. Banyak banget orang-orang yang sekarang masuk rumah sakit. Bahkan kakak saya atau adik saya juga positif kemarin. Terus ya saatnya meskipun saya nggak tinggal satu rumah ya, jadi kita harus tetap memikirkan mindset yang lucu, yang senang, yang fun. Jangan terlalu menjadi banyak pikiran, karena itu malah membuat kita nanti malah jadi sakit gitu. Jadi untuk teman-teman fotografer di sana yang mungkin sekarang juga banyak job yang di cancel, jangan bersedih hati karena rezeki itu pasti nggak akan ketukar, pasti banyak banget.
rezeki yang bisa membuat kita bertahan di situasi sulit ini. Jangan patah semangat, hanya hati-hati aja kalau kalian ada job wedding, karena banyak banget acara-acara wedding itu yang melanggar prokes, dan itu bisa menyebabkan nanti kalian terkena COVID takutnya, atau bisa kalian malah jadi nggak sebanding, untungnya nggak berapa, terus kalian kena pulang ke rumah kena anak dan istri, itu bisa lebih fatal lagi. Jadi demikian videonya, semoga bermanfaat. Saya selanjutnya juga akan memposting reaksi-reaksi seperti ini untuk membawakan tawa dan untuk mengajak kalian melihat sesuatu yang seru dan unik dari sisi fotografi yang lain. Dan jika kalian pernah melihat sesuatu yang lucu di internet, silahkan aja posting di kolom komentar di bawah juga, nanti akan saya lihat dan siapa tahu kita akan melihat fotonya atau videonya secara bareng-bareng dan bisa ketawa bareng. Dan saya Yusuf Marifin, like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.